Assalamualaikum, hai. Apa kabar semua teman-teman onlineku dimanapun berada? Di sini aku sedikit mau berbagi ilmu pengetahuan. Ini real berbagi sebagai bahan edukasi. Tidak ada niat untuk menjatuhkan, menjelekkan, membandingkan ataupun memuji-muji hanya satu pihak. Tidak ada begitu. Sebagaimana yang telah saya pahami bahwa bukankah ilmu pengetahuan itu jangan dinikmati sendiri agar bisa menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk diri dan semua orang. Teman-teman onlineku dimanapun berada, aku sering membaca tentang sistem pendidikan di Jerman. Saya suka sekali dengan sistem pendidikan yang ada di Jerman. Di Jerman itu anak PAUD dan TK tidak diajarkan baca, tulis, dan hitung, tapi diajarkan cara bersosialisasi dan berbagi. Misalnya ini punya aku, ini punyamu, dan kalau mau pakai punya aku, izin dulu ya. Di Jerman, anak PAUD atau TK itu mereka diajarkan bagaimana cara menyeberang jalan dan langsung diajarkan oleh Pak Polisi yang paham betul tentang aturan lalu lintas. Selain itu, di Jerman diajarkan cara tanggap bahaya sejak dini, misalnya gempa ataupun kebakaran. Dan itu diajarkan langsung oleh tim ahli khusus tanggap bencana, bukan gurunya. Jadi di sini tidak berarti bahwa gurunya itu memiliki batas kemampuan ilmu pengetahuan ya. Tidak begitu, tapi namanya juga anak PAUD itu kan sistem belajarnya dan metode belajarnya itu beda dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Jadi di PAUD itu dia sistemnya harus realita, selalu bersifat realita. Jadi kalau misalkan kita membawakan materi ajar yang berjudul tanaman, jadi harus tanaman yang kita bawa dalam kelas. Kita harus tunjukkan begitu ya. Oke. Di Jerman ini sistemnya dia belajar dari sumbernya. Misalnya yang tadi kalau misalkan menyeberang jalan dia belajar dari sumbernya itu Pak Polisi. Kalau misalkan dia cara tanggap bahaya dia belajar langsung dari tim ahli tanggap bahaya begitu. Oke, kita lanjut. Di Jerman nanti di SD kelas 2 baru akan menerima pendidikan baca, tulis, dan hitung, dan wajib kursus ekstrakurikuler seperti olahraga, misalkan renang begitu. Di Jerman tidak ada istilah ranking 1, 2, dan 3 ataupun perlombaan lainnya seperti yang kita lakukan di negara kita. Saking privasinya di Jerman itu nilai siswa yang tahu hanya guru dan siswa itu sendiri. Jadi ini di Jerman sangat menjunjung tinggi nilai privasi. Dan ini diberlakukan tidak hanya di TK tapi di jenjang SD, SMP, SMA sampai di universitas ataupun perguruan tinggi. Selain sebagai masalah privasi, ini bagian dari edukasi untuk bisa menghargai orang lain. Dan nantinya jadi orang pintar tidak sombong dan jadi orang yang kurang pintar itu tidak akan minder. Dengan demikian setiap anak akan berusaha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lagi pula yang jago hitung itu belum tentu bisa berkomunikasi dengan baik, dan begitu pula sebaliknya. Yang bisa berbahasa ataupun komunikatif belum tentu dia jago olahraga, belum tentu juga dia jago matematika ataupun dia jago seni begitu. Nah, di sini saya mulai paham istilah makna memanusiakan manusia yang sebenarnya. Iya, karena manusia itu tetap manusia yang harus dihargai, bukan karena nilai akademiknya. Yang terpenting adalah akhlaknya. Jadi sistem pendidikan di Jerman itu fokusnya pada karakter, disiplin, dan tanggung jawab serta bagaimana menghargai orang lain. Itu yang diajarkan di Jerman sejak dini, dan itu nanti akan dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, apa kabar negara kita? Apakah sistemnya sama? Jangan salah, di negara kita kini sudah banyak
Sekolah-sekolah yang menerapkan seperti sistem di Jerman sudah banyak perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan kita, sudah banyak kemajuan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi tinggal orang tuanya saja bagaimana memilih tempat di mana anaknya disekolahkan. Karena anak PAUD atau anak TK itu kan yang berkembang adalah pusat perasaannya, bukan kecerdasannya. Anak PAUD dan TK itu harus jadi anak yang bahagia dan menyenangkan, bukan anak yang pintar. Nah, sudah paham ya? Jadi, para orang tua mohon kerjasamanya ya. Jangan terlalu menekankan kepada anak kita harus bisa baca, tulis, dan hitung sejak dini. Bukan berarti sekolah itu tidak diajarkan angka dan huruf, tetapi belajar angka dan huruf itu dengan metode yang berbeda dan hanya sebatas pengenalan saja. Dan itu biarkanlah anaknya untuk berkembang sesuai dengan potensi dirinya masing-masing, sesuai dengan taraf perkembangan usianya. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Sekian dulu ya video kali ini. Dah.